warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Umumar Channel, tentunya masih di toko Barik Elektrik. Sudah lama tak bikin video, jadi pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana memilih supplier yang baik untuk perkembangan toko kita, gitu ya. Ini bisa untuk toko listrik ataupun toko-toko yang lain, begitu. Saksikan terus, jangan lupa mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya. Kemudian like dan silakan untuk berkomentar apabila ada pertanyaan. Saya akan menjawab bila bisa menjawab ya teman-teman. Saksikan terus. Nah, untuk teman-teman bagi pemula yang ingin membuka sebuah toko yang lain ataupun toko listrik gitu ya. Untuk saat ini saya menyarankan teman-teman bisa memilih paket usaha listrik begitu ya. Teman-teman bisa nyari di marketplace, bisa di website, atau untuk cara yang paling manualnya teman-teman bisa mengelilingi kota teman-teman yang ada sentra listrik begitu ya. Sekiranya ada toko besar, teman-teman silakan menanya-nanya harga-harga di situ untuk dijual lagi bisa enggak gitu ya, untuk kulaan gitu. Kalau menurut saya yang paling efektif, bukan efektif sih, yang paling memberikan manfaat dan memberikan kita pengalaman, kita harus terjun langsung ke supplier gitu ya. Maksudnya adalah kita harus trial error supplier, keliling cari supplier. Emang sih masih manual, tapi itu sangat memberikan banyak manfaat untuk kita. Yang pertama, kita bisa membandingkan harga. Yang kedua, kita bisa melihat toko mereka seperti apa, bisa menjadi role model gitu ya. Kalau role model tuh bahasa sederhananya nanti kira-kira kita jadinya kayak gitu ya. Begitu. Yang pertama itu teman-teman bisa mengunjungi sentra alat listrik atau bazar di kota teman-teman. Kalau untuk saat ini sudah sangat dimudahkan ya, karena kita sangat dibantu dengan adanya internet. Sekarang sudah banyak namanya website, toko online atau marketplace. Kita di situ itu memang lebih efektif ya. Kita tidak menghabiskan banyak biaya dan banyak waktu untuk membandingkan harga. Tapi untuk kelemahannya di marketplace, kita tidak tahu kondisi barang yang datang nanti, terus kemudian kecepatan pengiriman seperti itu. Nah, apabila teman-teman sudah menemukan beberapa supplier untuk mengisi toko teman-teman begitu ya, nanti kita pilah-pilah tuh supplier mana saja yang cenderung bisa bekerja sama dengan kita. Bagaimana memilih supplier yang tepat? Kalau untuk toko saya, ini saya terapkan beberapa aturan atau beberapa kriteria toko ya, supplier. Yang pertama itu kualitas produk. Biasanya dari supplier itu ada menyediakan beberapa produk. Di situ kita bisa milih aja untuk produk yang disediakan kira-kira yang sekiranya tidak banyak komplain begitu ya. Misalkan seperti lampu ini, lampu kayak gini emang sedikit mahal, beberapa ratus perak ya dibanding yang lampu merek Komi begitu ya. Jadi saya memilih supplier yang menyediakan produk ini daripada produk yang sebelumnya begitu. Yang pertama itu mengutamakan kualitas biar nggak banyak komplain. Yang kedua, kemampuan supplier. Maksudnya adalah supplier bisa nggak menyediakan barang yang kita mau sekian atau menyediakan barang yang kita mau setiap saat begitu, dengan jumlah yang tepat, dengan waktu pengiriman yang tepat begitu. Sebenarnya ada beberapa supplier saya itu barangnya bagus, cuman pengirimannya tuh lama, kemudian kalau ngirim tuh suka kurang-kurang. Jadi ini menjadi catatan bagi saya, supplier kayak gini susah diajak kerjasamanya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kecepatan pengiriman barang. Nah, kita pesan hari ini misalkan nih, datangnya kapan? Masih 2 minggu lagi.
ya keburu kita stoknya kosong, ya kan. Jadi pelanggan pada kabur gitu. Tadi sudah utamakan kualitas, terus kemampuan supplier, yang ketiga kecepatan pengiriman, seperti itu. Kemudian satu lagi juga, pastikan peraturan toko itu bisa diajak kerjasama ya. Maksudnya kan kita penjual kadang menemukan barang yang reject, apakah bisa dikembalikan lagi ke toko tersebut begitu. Terus ada nggak peraturan toko yang klaim garansi kayak gitu, kan akan mempermudah kita nyenengin pelanggan kita begitu ya. Itu cocok untuk diajak kerjasama. Kira-kira itu saja yang bisa saya share hari ini begitu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mari kita mulai usaha kita dan senantiasa berharap kepada Allah agar usaha kita dipermudah ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.